urgent ya, memang baru semalam disampaikan ya di provinsi, jadi bisanya Sabtu. Karena di kantor itu libur, jadi memang kita tidak seperti biasanya nge-zoom ya. Ini kita pakai Google Meet. Oke, suara saya terdengar Bapak Ibu? Dengar Pak, dengar. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Baru 2 menit saya share udah 62. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyahuti panggilan saya di grup ya. Ini mungkin kita tidak lama-lama, nanti ada beberapa yang mau disampaikan. Bagi yang mungkin tidak sempat ada kegiatan ya, mungkin kita nggak bisa nunggu sampai ratusan orang ya. Nah, nanti kita akan buat rekamannya. Kalaupun lebih, ini sebenarnya sudah kita buat live streaming. Nanti kalau melebihi kuota KS, ntar lagi akan melebihi kuota ini. Jadi yang mungkin sudah full, nanti kita akan share link live streamingnya. Ya, ini sebentar saya kirim. TKA ya. Kalau sudah penuh di Meet dan tidak masuk, bisa melalui link live streaming berikut. Oke. Osen kalau sudah mendekati atau udah mencapai 100 kita mulai aja ya. Karena memang ini izin saya pakai akun Gmeet yang belajar ID, jadi yang versi yang dari Kemendikbud. Tahu saya batasnya itu sampai 100 ya. Siap Pak. Kita santai aja ya Bapak Ibu, karena ini juga kegiatan rapat mendadak, kita belum udah sempat buat suratnya ya, izin Bapak Ibu ya, mohon maaf. Bagi yang baru hadir, saya sampaikan bahwa rapat mendadak ini berdasarkan hasil urgensi ya, yang penting yang akan mau disampaikan oleh Pak Husein ya, selepas kemarin baru selesai pendampingan tim teknis kabupaten di provinsi di Medan, dan juga terkait pelaksanaan gladi di minggu depan ya, yang kebetulan berbentrokan dengan kegiatan mid semester ya. Nanti ada pola yang disampaikan sama Pak Husein dari Pusmendik, bisa kita undur. Tapi kalau menurut hemat saya, kalau diundur itu berarti kita melaksanakan pelaksanaan TKA itu ketika murid libur ya. Oke, jadi memang akan nanti bisa timbul masalah ketika nanti murid mungkin sudah menjadwalkan ya, orang tuanya menjadwalkan anaknya untuk kegiatan mudik ya. Jadi kita usahakan nanti kita lihat ya, nanti kita diskusikan gimana polanya, bahwa misalnya nanti kita geladi bentar baru ujian, itu sesuai dengan jadwalnya ya.
Kalau jadwal gladi pagi, ujiannya berarti agak siangnya. Kalau dia gladinya siang, berarti dia pagi ujian dulu, gitu. Jadi kita diskusikan untuk menghindari nanti pas libur kita gladi. Murid ya, kalau kita tuh masa ya Bu, Senin Selasa. Jadi sesuai jadwal tanggal yang dibuat di surat ya. Oke, Pak Husen sudah 100 ya. Oke Pak, nampaknya tidak bisa nambah lagi ya, memang sudah dibatasi. Linknya udah masuk belum ya? Kok tanda seru di HP saya? Link YouTube. Belum masuk Pak. Iya, ini tanda merah di sini. Mungkin udah Pak. Udah ya. Oke. Sudah bisa ya lihat YouTube-nya. Baik, saya rekam dulu. Ini sudah. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Izin Pak Husen, Bapak Ibu operator, tenaga administrasi sekolah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Yang saya hormati Pak Husen sebagai tim teknis Kabupaten Serdang terkait dengan TKA. Bapak Ibu operator sekolah, tenaga administrasi sekolah yang saya banggakan ya. Tim siap tempur ya. Sehingga ya luar biasa terbukti ya Pak Husen. Baru beberapa menit kita share di grup sudah banyak ini, ada 100 lebih yang ikut ya rapat mendadak ini. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kelapangan waktu sehingga bisa hadir di ruang tatap muka kali ini untuk membahas persiapan terkait teknis dan mungkin beberapa kebijakan pelaksanaan gladi ya, TKA di kelas 6. Semoga bisa berjalan dengan lancar ya, dengan banyaknya kegiatan kita di sekolah ya, mid semester ya, dan TKA dan kegiatan yang lainnya. Tidak berpanjang kalam ya Bapak Ibu, saya serahkan kesempatan kepada Pak Husen untuk memaparkan hasil pertemuan yang kemarin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Wanda selaku Kasih Kurikulum SD dan rekan-rekan operator sekalian semuanya. Baik, tidak panjang lebar, kita hanya sesi diskusi ya. Untuk pertemuan kemarin dengan Pusmendik dan orang pusat, bahwasanya gladi itu dilaksanakan tanggal 9, 10, 11, 12, 16, 17, dan 30, 31. Untuk gelombang khusus, Sabtu dan Minggu itu dikhususkan untuk PKBM. Jadinya PKBM itu kan memang khusus untuk mereka tuh kerja, tapi kan sekolah. Makanya namanya khusus. Untuk di hari Jumat itu tidak pernah ada namanya pelaksanaan ya. Jumat itu dibebaskan. Karena apa? Karena mengingat itu ada di waktu hari Jumat. Kan itu namanya ada untuk bagian yang Islam ya. Makanya untuk gladi dari Pusmendik itu memberikan waktu kebebasan. Misalkannya Bapak Ibu memilih gelombang 4 di pelaksanaan, maka boleh memilih di gelombang 1, di gelombang 2, dan gelombang 3. Jadi Bapak Ibu boleh di tanggal 9 boleh, tanggal 10 boleh. Jika Bapak Ibu terkendala, anaknya literasi dan numerasi, tanggal 9 saja gladi dibolehkan.
tanggal 10 dibolehkan. Asalkan siswa itu sudah paham ya Bapak Ibu sekalian untuk login dengan username-nya masing-masing dan mengerjakan saja 5 soal, terus lanjut ke soal berikutnya. Jadi siswa itu paham. Siswa itu kalau dia sudah yakin kan selanjutnya. Kalau dia klik abu-abu, terus ragu-ragu ya kan. Nah, usahakan tidak usah mengklikkan ragu-ragu. Ketika nanti siswa mengklikkan ragu-ragu, maka nanti otomatis sistem membaca itu belum menjawab soal. Nanti terkendala saat nanti mau di finishing siswa jawaban selesai, nanti akan muncul abu-abu itu atau ragu-ragu itu harus dijawab, tidak bisa kosong ya kan. Itulah dia untuk TKA. Jadinya pertama sekali yang saya sampaikan untuk semi daring ya. Semi daring itu di Deli Serdang itu ada 25 sekolah Deli Serdang. Itu dikasih kesempatan waktu 2 hari, Sabtu dan Minggu untuk sinkron ya, sinkron menggunakan PHD waktu simulasi. Ingat PHD press, tidak boleh PHD yang sudah disinkron. Makanya harus namanya adalah backup PHD press, itu wajib ya. Silakan sinkron itu jam 8 sampai jam 23.59 itu hari Minggu. Untuk pertama nanti akan saya share ya, share screen teknisi yang untuk simulasi. Yang kedua, kan Deli Serdang itu ada ujian ya, ujian UTS ya di tanggal 9 sampai tanggal 14. Bagi siswa kan itu kita ada namanya gladi. Jadi solusi kemarin dari Pusmendik, sesi 1, anak yang pagi gladi itu gladi dulu. Sampailah dia jam 8.30 misalkan anak gladi itu. Kan gladi itu jam 7 ya, sampai jam 9.45. Jadinya untuk gladi tidak mesti jam 7, jam 8 juga boleh. Anak gladi pagi, gladikan dulu. Setelah dia gladi, baru kita ujiankan dia UTS. Dan anak siang, jam 10, itu kita ujiankan dulu di pagi hari. Baru nanti siang dia gladi. Di gladi itu paling lama waktunya hanya 15 menit, paling lama. Karena usahakan kita mengajari siswa itu cara login, username-nya, password-nya, terus nanti konfirmasi data ya kan, ketik lagi nama lengkapnya, tempat tanggal lahirnya, isikan sesuai yang di kartu login, bukan yang diisikan yang seingat dia. Saya ingat Pak, tanggal lahir saya sekian-sekian. Berarti yang diisi itu sesuai dengan kartu login. Baru cara nanti input token, sampailah dia menjawab soal. Setelah soal dijawab kan tuh mungkin ada 5 soal ya. Langsung lagi next lagi. Usahakan siswa itu bisa berpindah ke soal berikutnya. Setelah selesai, udah abaikan aja. Nah, baru nanti kontrol CB, buka lagi aplikasi Sambro-nya, lanjut lagi ke sesi berikutnya, sesi ketiga. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, untuk gelombang itu boleh fleksibel. Sesi itu tidak fleksibel. Jadi sesi itu tidak boleh dinaik turunkan. Misalkan anak 1 ya 1, anak yang kedua ya kedua, anak 3 ketiga. Berarti anak yang sesi keempat itu tidak bisa ke 1. Jadi sesi itu sudah sesuai waktu. Kenapa kemarin dari Kepala Pusmendik mengatakan kalau di gladi kita dikasih akses kebebasan, jadi anak-anak itu sudah terbiasa. Kan saya kan pagi Bu, kenapa saya siang? Nah, jadinya dengan gladi ini melatih siswa. Ternyata saya masuknya siang, saya masuknya pagi, saya masuknya jam 10. Seperti itu ya. Bentar kalian ya, bentar Ibu. Ya, baik, kita tunggu ya Bapak Ibu.
Ya, Bu Bulan. Ya, Bu Suci Wulandari nanti pertanyaan dijawab nanti ya setelah Pak Hussein Oke, izin menyampaikan Bapak Ibu informasi. Pak Wanda ya, tadi Ya, sedikit kendala Pak Wanda ya. ya nggak apa. Oke, saya sampaikan saya bagi Pak Wanda, saya apa karena setelah tadi kan sesi itu tidak bisa fleksibel ya, berarti sesi itu harus mengikuti sesuai yang diatur. Terus pertanyaannya, sekolah yang masih mengubah sesi tidak bisa karena itu sudah dikunci oleh pusat ya. Jadi sesi itu dan gelombang untuk saat ini sudah dikunci karena data sudah naik dan kita tidak tahu, kemungkinan besar dibuka, tapi kita tidak tahu dibukanya itu kapan, mungkin entah 2 hari, tetapi yang bisa mengubah itu 2, provinsi dan tim teknis ya, yang sekolah akan dibuka lagi. Jika nanti dibuka, kita akan share di grup ya. Silakan bagi yang mengubah sesi dan gelombang, nanti yang bisa mengubah itu kemungkinan provinsi dan tim teknis Dinas Pendidikan. Jadi nanti akan kita share lah info terbaru ya. Tapi ketika nanti tidak dibuka, ya mohon maaf ya. Jadi itulah gladi yang sesungguhnya. Baik, setelah untuk di gladi, kita akan masuk ke bagian saya. Izin Pak Wanda, saya share screen Pak Wanda ya. Ya, ya silakan Pak Hussein. Bentar Pak ya, aduh ini pun oke, share screen. Lagi zoom terang ya. Oke, sudah nampak semua Bapak sekalian di layarnya. Bang, nanti siang Bang ya. Nanti semua. Masalah ini. Apa itu? Ke Bu Ita, karena ntar ya. Bapak Ibu sekalian sudah nampak Bu di layar semuanya monitornya. Oke, kita mulai ya Bapak sekalian. Untuk petunjuk teknis aplikasi tes kemampuan akademik tahun 2026 ya. Kita itu ada 2 sesi, 2 moda, itu daring dan semi daring. Kan sudah dipahami lah kita ya, kalau dia daring itu tidak perlu menggunakan adalah PHD ataupun server ya. Kalau dia semi daring itu sudah ada ketentuan Bapak Ibu sekalian. Laptopnya juga, PC-nya juga, semua punya ketentuan. Jadi kalau dia pun daring, kalau dia pun dia ada main Intel Insight pun juga bisa. Baik, untuk di sini kita langsung saja ke intinya ya, Bapak sekalian ya. Kita langsung saja ke intinya. Oke, untuk yang semi daring, pastikan nanti PHD-nya itu versinya adalah versi 1.19.5
poin PHD. Untuk ini sudah paham lah ya Bapak sekalian ya. Kita next lagi, lanjut lagi. Untuk aplikasi Proctor ya. Untuk Proctor, kalau untuk dia yang semi daring itu kan harus menggunakan VirtualBox ya. VirtualBox-nya boleh yang versi 6 maupun yang ke-7, bebas ya. Lebih baiknya yang ke-7 terbaru ya. Ini khusus yang semi daring ya. Yang telah kita install VirtualBox itu kita akan diarahkan untuk menginstal ya. Menginstal ini nggak usah kita atur-atur next terus. Bagian nanti di bagian mengatur memori ya, memori virtualnya, base memory itu adalah RAM ya, RAM. Jika RAM-nya 8 GB, usahakan yang kita atur itu 4 GB. Sisakan 4 GB. Yang sisa 4 GB itu hanya untuk nanti di bagian CPU-nya. Jadinya kalau dia RAM-nya 4 GB, nggak akan bisa dia. Jadi maksimal itu minimal ya, minimal itu 8 GB RAM-nya. Usahakan nanti di bagian hijau, jangan melewati hijau ya. Berarti kalau dia di sini usahakan nanti dia 4190, lebihkan sedikit ya. Untuk prosesor itu adalah di sini dia adalah menggunakan 32 ya. Berarti sini dia boleh 4. Berarti proses satu adanya adalah Intel dia ya. Intel dia itu di 4 ya. Untuk virtual matching itu nanti dia langsung ke install use as setting virtual hard disk HDD ya. HDD ini pilihlah HDD yang fresh. Di sini kita pilih adalah HDD yang fresh, jangan HDD yang sudah disinkron. Berarti HDD-nya adalah HDD yang murni. Setelah sinkron, terus next. Oke, di sini paling penting ya. Di sini paling penting adalah di bagian pengaturan semi online jangan salah mengatur ya. Di bagian network adapter 1, please pilih BRICS adapter. Yang di sini yang kita pilih adalah yang adapter klien yang masuk ke klien ya. Jangan yang terhubung ke internet. Berarti di sini yang dipilih adalah yang masuk ke bagian klien. Yang adapter kedua, pilih NAT. NAT itu artinya dia nanti akan terkoneksi langsung ke internet ya. Nah, yang ketiga, setelah nanti muncul inilah artinya sudah halaman depan dari PM ya, virtual machine. Setelah itu nanti masuk ke Exambro admin. Exambro admin ini khusus untuk semi daring. Kalau dia yang online, namanya adalah Proctor Browser. Itulah Pusmendik membedakan mana yang semi dan mana yang daring. Baik, kita tunggu ya Bapak Ibu ya. Sepertinya narasumber kita ini sangat sibuk ya di ruangannya.
Ada ya. Tadi ada Pak pengawas, Pak Esti datang. Oke, untuk Exambro admin sama Proctor browser itu berbeda ya. Berarti Exambro admin itu khusus semi daring. Ada lagi operator, Pak saya daring, tapi dibuka pula Exambro admin. Salah, Exambro admin ini khusus untuk semi daring. Jadi setelah dia Exambro admin, maka dibukalah di sini. Ini artinya pilihlah PM. Tadi kan PM sudah kita atur ya. Nah, di sini kita pilih PM-nya, klik set virtual machine. Setelah kita set, nanti dia klik start. Ya, kita tes lagi. Nah, ini dipilihlah yang tadi sudah kita atur di virtual box tadi. Nah, setelah kita klik start, maka muncul ini dia. Kalau seperti ini sudah muncul, berarti aman. Tinggal bukalah CBT sinkron. Maka otomatis PHD Press tadi itu wajib diupdate pembaharuan. Kalau tidak muncul pembaharuan, berarti dia memakai PHD yang lama. Ingat Bapak-Ibu sekalian, yang bagian semi daring, kalau dia tidak muncul CBT sinkronnya atau update-nya, maka dipastikan dia masih menggunakan versi yang lama. Makanya menggunakan versi yang atau yang press ya. Nah, akan muncul sinkron dan dia akan sinkron dengan sendirinya sampailah nanti dia ke menu login. Oke, Bapak-Ibu sekalian, yang membedakan semi dengan daring ya, semi dengan daring, kalau dia semi daring, dia ada namanya serial number. Ini kan serial numbernya ada. Kalau yang daring tidak ada. Di serial number inilah yang nanti akan digunakan untuk ujian. Ketika ada masalah, maka otomatis nanti Pusmendik dan provinsi akan meminta berapa serial numbernya. Misalkannya standby kuning ya, itu kan pasti minta unlock ya ke provinsi SN. Nah, kan CSN itu artinya serial number. Jadi yang semi daring wajib muncul serial number-nya. Kalau tidak muncul berarti itu ada yang salah. Silakan hapus PHD yang lama, buat lagi yang baru. Setelah sinkron, setelah login, maka muncullah dashboard-nya aktif. Ini artinya aktif berarti kita siap untuk melakukan sinkron. Berarti yang semi daring, pastikan hari ini kalau mau buka, pastikan ini muncul aktif. Kalau aktif ini artinya server kita terhubung ke pusat. Berarti kita siap untuk melakukan sinkron mengambil soal dari pusat. Oke, paling penting semi daring sebelum sinkron wajib melakukan backup dan hapus. Apa fungsinya? Ternyata kita nggak tahu PHD yang press itu rupanya sudah ada soal kian. Makanya untuk mengantisipasinya backup dulu dan hapus. Artinya kita menghapus PHD yang tadi kita install, kita hapus semua file dalamnya, kita masukkan lagi yang terbaru. Jadi intinya wajib melakukan backup dan hapus. Setelah itu langsung masuk ke bagian status download. Maka muncul ini, klik refresh status. Setelah itu baru klik sinkron, start sinkron. Tunggulah sampai data ke-14 itu berhasil. Setelah berhasil, pastikan di daftar peserta ya, di daftar peserta anaknya semua masuk yang sesuai yang didaftarkan di TKA. Setelah itu, masuk ke bagian status tes. Disinilah nanti kita akan memulai status tesnya. Bapak Ibu sekalian ya. Makanya daftar tes, kelompoknya berapa, simpan semua. Klik wajib simpan semua, baru token muncul. Untuk untuk melakukan kelompok tes sama sih ya. Klik kelompok tes, baru pilih yang dulu yang non-aktif, kode tes, baru klik apply, centengkan semua, AXIN ya kan, sama dengan yang daring ya, maka di sini muncul. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang sini paling penting adalah ketika nanti siswa di klien yang bermasalah, kita sebagai admin Proctor punya akun reset login
peserta. Di sini contohnya ada nanti siswa yang sudah masuk, tiba-tiba dia keluar, mau masuk lagi, wajib kita reset ya, Bapak Ibu sekalian, tapi jawaban tidak akan hilang. Di sini paling penting ya, saya tegaskan di bagian status peserta. Status peserta yang semi daring ya, semi daring itu kan jawaban tersimpan ke server ya, ke server klien, ke server Proctor ya, semi daring. Setiap sesi 1 siap, wajib kirim jawaban. Jangan menunggu sore, tidak boleh menunggu sore. Ketika siap 1 kirim, sesi 2 siap kirim, ketiga siap kirim. Berarti setiap sesi wajib kirim. Baru kita mencetak laporan, ini wajib ya, cetak laporan, terusnya. Oke. Sekarang kita kembali ke moda daring. Oke, ini paling penting, banyak sekali yang kita temui di lapangan ya. Moda daring namanya adalah, nama aplikasinya adalah Proctor Browser. Oke, kita mulai. Proctor Browser berarti kita pilihlah komputer kita. Ada yang 32 bit atau 64 bit, tergantung komputernya masing-masing. Saat buka Proctor Browser, muncul ini kan. Setelah ini muncul, klik Run. Ya, maka muncullah jendela baru. Ingat ya, untuk yang ini jangan di-close, tidak boleh di-close ini ya, Bapak Ibu sekalian, ini jangan di-close. Biarkan dia situ jalan. Berarti Bapak Ibu sekalian, setelah ini muncul, klik Run. Ya, setelah klik Run, maka dia akan muncullah nih dia, namanya adalah Proctor Browser. Tadi kan semi daring ada namanya serial number, betul? Kalau dia di Proctor Browser namanya tenan ya, namanya tenan. Tenan ini artinya identifikasi. Kalau dia simulasi SM. Nanti dia besok, nanti Senin namanya Gladi, GLAD. Nah, kalau nanti dia pelaksanaan, baru nanti dia P pelaksanaan. Jadinya masukkan ID Proctor dengan password. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian langsung mengcopy dari web, copy web, Ctrl C, Ctrl paste di sini ya. Nanti, Pak, nggak muncul Pak di sini tenannya. Pastikan tidak ada spasi di awal maupun di akhir. Lebih baiknya copy dulu web, dipastekan di notepad, ya, di notepad, pastekan di notepad, pastikan tidak ada tanda spasi, kopikan lagi dari notepad ke sini, Proctor Browser. Jadinya nanti di Proctor Browser, dia tidak mau menggunakan tanda spasi. Ketika salah masukkan ID Proctor, otomatis nanti tenannya tidak akan muncul. Masukkanlah password yang sesuai yang di akunnya masing-masing. Klik sign in. Pak, nggak muncul Pak, masih abu-abu saya punya sign in. Kalau abu-abu itu adalah problem dari pusat, ditunggu saja. Berarti itu di close dulu, cek secara berkala, buka lagi. Lalu muncullah di sini dia, di dashboard awal. Ya. Kita lihat jumlah siswa kita yang terdaftar. Nanti di Gladi yang muncul di sini adalah siswa sesuai sesi ya. Sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4. Pastikan jumlahnya sesuai yang kita daftarkan. Pertama sekali untuk yang semi daring itu adalah kita ke bagian bagian status tes ya. Ini dia. Di bagian status tes, jangan langsung ke kelompok tes. Kelompok tes ya, jangan ya, langsung ke bagian status tes. Kita pilihlah kelompok 1, ini artinya sesi 1. Klik set. Setelah klik set, maka setnya abu-abu, benar kan? Setelah klik set, maka kliklah kelompok tes. Nah, kelompok tes, pilihlah nonaktif. Kode tes nanti misalkan Gladi ya, Gladi kelompok 1. Klik apply. Centangkan semua. Kalau Bapak Ibu sekalian nggak mau capek-capek, di sini di pojok nanti di sebelah kanan nanti di sini kiri nanti muncul tampilkan 100 siswa per halaman, ya kan? Klik 100 siswa, centangkan semua,
pilih sign in. Ya kan? Setelah itu maka di nonaktif siswanya tidak muncul lagi. Coba filter yang aktif akan muncul. Itulah siswa yang akan login. Ini dia kan daftar. Ini artinya siswa yang sudah login ya, daftar login. Silakan login sesuai kartu ya. Kalau geladi digeladi, kalau nanti dia di pelaksanaan. Setelah login, Bapak Ibu sekalian, TKA dengan ANBK berbeda ya. Kalau dia ANBK kemarin kita ya, siapa yang mau login ya kan? Kita loginkan. Kalau TKA enggak, TKA nanti kalau dia bermasalah di kliennya, klien nanti akan muncul request login. Siswa akan mengklik itu, maka nanti otomatis masuk ke akun Proktor. Kita klik menu request reset login. Maka kita requestkan siswa itu mengulang lagi dari awal, masukkan username-nya, password-nya, dan dia akan menjawab soal yang belum dia kerjakan. Kita akan melihat nanti siswa itu selesai atau belum di bagian menu status peserta. Klik statusnya all, dan dikerjakan, tes selesai, yang lagi login, tes yang di admin ya, kita klik all. Maka kita nampak siapa saja siswa yang sedang mengerjakan, yang sudah selesai, dan seterusnya. Oke, untuk moda daring, peserta tesnya nih dia untuk exam bro klien ya. Nah, kita akan bahas ke exam bro klien. Untuk exam bro klien, maka exam bro klien itu kan dia ada dua ya, daring dan semi daring. Kalau yang daring, Bapak Ibu sekalian, komputer klien wajib atur zona waktunya time JT, Bangkok, Hanoi, Jakarta. Kalau nanti nggak disetting, maka nanti di bagian tanggal klien akan silang. Yang daring ya, yang daring itu wajib semuanya buat setting waktunya Bangkok, Hanoi, Jakarta. Terus maka muncullah halaman CBT untuk siswa ya, klien. Ini masukkan username dan passwordnya sesuai yang di kartu login. Terus maka nih yang paling penting, siswa harus belajar konfirmasi data. Kan nama peserta, dia akan ketikkan nama pesertanya. Misalnya Ananda bla bla bla, tanggal lahir, bulan, tahun, sesuai kartu login. Masukkan token yang sesuai dengan di Proktor ya. Terus maka kliklah nih dia, mulai. Yang penting siswa itu belajar ya, mulai. Terus ini dia. Di sini ada kan soal sebelumnya, ragu-ragu, soal berikutnya, informasi soal, daftar soal. Yang paling penting tuh daftar soal, berapa jumlah soalnya. Terus kalau dia nanti muncul ini dia ya. Nah, kalau yang hitam itu artinya adalah dia sudah menjawab soal. Ya. Yang kuning ini adalah dia masih ragu-ragu. Makanya ragu-ragu itu nanti dia muncul nanti di akhirnya nggak bisa teruskan. Usahakan siswa tidak boleh ragu-ragu ya menjawab ya Bapak Ibu sekalian. Kalau dia ragu-ragu dia muncul nanti peringatan. Nih sudah, kalau sudah selesai semua menjawab soal, klik centeng ini, klik selesai, maka siswa telah menjawab semua soal. Untuk ini dia sesi kedua. Di sini nanti ada waktu hitung mundur kan? Hitung mundur ini berarti siswa itu kita ajari. Ternyata setiap sesi subtes itu ada waktu hitung mundur. Ya. Setelah nanti hitung mundur, maka dia akan biru lagi, mulai lagi. Kalau sudah seperti ini, berarti siswa sudah menjawab semua soal dengan baik. Ya, kalau benar kita belum tahu ya, baik ya. Klik lagi kembali ke halaman login. Oke, troubleshooting, moda daring dan semi daring yang kita hadapi di lapangan. Kita bahas ya.
Untuk yang semi daring, ini seringkali muncul prime network. Ini artinya berarti dia membuka aplikasinya di WinRAR, bukan diekstrak dia. Seharusnya aplikasi harus diekstrak terlebih dahulu menjadi folder. Kalau di folder tidak akan muncul seperti ini. Yang kedua, nih ada aplikasi yang hilang, silakan ekstrak ulang. Solusinya betul, matikan antivirus dependernya, antivirus bawaannya, antivirus apapun, segala hal apapun wajib dimatikan. Lalu kita ekstrak ulang, pasti bisa. Yang ketiga, nih muncul lagi ya. Muncul lagi, Anda tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat melakukan update browser. Dia modanya moda daring, tapi nggak ada internet, ya nggak bisa tuh buka, ya kan? Berarti entah wifi-nya terputus terkoneksi mungkin, makanya pastikan koneksinya baik dan lancar. Yang daring lagi, versi aplikasi, ya di sini aplikasinya dia tidak sesuai OS, artinya dia komputernya 32 bit, tapi yang diambil 64 bit, ya nggak akan mungkin ya. Terus komputernya 64 bit, yang diambilnya 32 bit, ya akan silang. Yang ketiga daring, nih ini waktu peserta, berarti tadi waktu harus diatur ya di bagian Bangkok, Hanoi, Jakarta. Di sini nanti dia di bagian waktu. Muncul apa sekalian? Muncul ya. Oke, penting nanti intinya Hanoi, Bangkok, Jakarta. Oke, untuk memindahkan daring ke semi daring, diklik setting, di password 1, 2, 3, 4, 5. Itu defaultnya. Pilihlah semi atau yang daring, ya kan Bapak sekalian. Oke, ini yang semi daring. Kenapa dia gagal ke ping 200? Ini artinya di bagian klien tadi itu diisinya IP-nya 200, nggak boleh. IP itu diisi harus di bawah 200, 199 ya. Ingat 199. Ini BitLocker-nya. Berarti ada yang drive-nya terkunci nih. Kalau biasanya ini jarang sih ya, BitLocker ya, jarang. Ini pun jarang terjadi. Kalau muncul ini yang semi daring, ini artinya adalah RAM dia ini kurang. Ya, penyimpan RAM dia kan misalkan 8 GB tadi RAM-nya, dibuatnya 6. Tinggallah 2 GB. Nggak cukup untuk diakses memorinya. Makanya kalau RAM-nya 4 bagi 2 dia, bagi 2 ya. Di RAM-nya 16 nggak masalah, ya kan? Terus lagi di sini muncul adalah kalau semi daring muncul yang ini, stroke, PHD, press normal, inexable. Inexable ini artinya apa? Ini artinya adalah PHD-nya dipindahkan. Waktu dia menginstal, PHD-nya di local disk D, dipindahkan dia ke C. Ya gagal membaca ya. Kalau sudah sinkron, jangan pindah-pindahkan PHD ke tempat lain. Pantang, tidak boleh ya. Kalau sudah sinkron, ya kalau dia install PHD-nya di local disk D, udah di D terus sampai selesai. Ini artinya virtual box-nya not found. Ini artinya adalah Realtek PCI-nya ini tadi salah pasang deh ya. Ini artinya virtual box-nya ini adalah foldernya tadi hilang. Artinya PHD-nya sudah dipindah-pindahkan dia. Terus ini nggak usah. Kalaulah tidak muncul Windows-nya 64 bit, berarti kita harus mengatur di virtual machine ya. Di virtual machine di OS-nya. Di OS-nya ya. Oke, di bagian bentar.
Baik, nanti di bagian dashboard yang ini yang untuk semi daring ya. Muhammad bentar ya, di bagian standby kuning ini artinya adalah berarti dia menginstal di 2 server. Solusinya minta unlock di provinsi ya. Bisa nanti diajukan ke kami, ke saya, Kak Lina, Bu Rizky. Nanti kami akan teruskan ke provinsi. Ketika standby kuning ini artinya server itu sudah diinstal 2 ID. Standby biru itu nggak masalah, server pusat belum diaktifkan. Kalau dia standby offline ini bisa dijadikan pertama, server pusat mati. Yang kedua, perhatikan, itu ada D07, 09, 0045, penghubung AS7P. Itu perhatikan, jangan cuma dibuat D07, 09, 0457. Enggak pakai penghubung AS7P. Perhatikan baik-baik ID proktornya. Lalu tidak memiliki akses sinkronisasi. Ini artinya kita harus refresh dulu. Kalau tidak juga muncul refresh, berarti kita harus minta unlock ke provinsi. Oke, muncul kode 402. Untuk Chromebook kita tidak bahas dulu ya. Kalau untuk Chromebook kalau muncul 402, ini semalam kata Pak Anas dari Pusmendik, sabar menunggu. Timnya masih mengidentifikasi masalahnya di mana. Kalau yang di daring ya, ini di komputer, laptopnya normal, biasa, yang daring muncul 402, ini artinya adalah internetnya bermasalah. Yang kedua, waktunya bermasalah. Harus mengatur waktu adalah Hanoi, Bangkok, Jakarta. Ini muncul server error. Ini artinya sudah kesalahan pusat. Tinggal menunggu saja. Muncul 106. Coba perhatikan lagi. Jaringannya lancar. Kalau tiba-tiba ada kemungkinan laptopnya, tiba-tiba kan terputus itu. Wi-Fi-nya terputus. Langsunglah dia crash. Ctrl CB, cek lagi. Pastikan koneksinya nyambung. Username belum diaktifkan. Ini untuk klien ya. Berarti si proktor lah. Klik kelompok tes, nonaktif, centengkan, klik aktifkan. Ya. Lalu request reset login. Maaf user Anda sedang aktif, silakan hubungi proktor. Baik, berarti nanti di bagian login, bagian siswa harus klik reset login ya. Berarti siswa itu mengajukan reset login ke proktor. Proktor nanti tinggal mengupload reset loginnya. Ini muncul dia, Anda sudah menyelesaikan tes. Berarti siswa sudah selesai mengerjakan tes. Nih, konfirmasi tes, maka muncul dia menu logout. Waktu tes Anda telah habis. Ini bagi siswa yang mengerjakan tapi belum siap, maka muncullah dia waktu Anda telah habis. Oke, ini lagi untuk yang daring ya. Daring, kalau dia muncul internetnya silang, berarti internetnya tidak terkoneksi. Ini hak akses login Anda ditutup, silakan hubungi helpdesk terkait. Ini yang paling saya sampaikan paling penting, ketika ini muncul, berarti Bapak Ibu tidak dikasih akses untuk login, ya. Artinya adalah itu misalkan nanti gladi, kalau gladi masih bebas ya. Nanti di pelaksanaan, kalau Bapak Ibu gelombang 1 ke gelombang 2 tidak akan dikasih akses. Kalau gladi masih dibolehkan ya, dibebaskan. Ini akses login dibuka itu jam 7 pagi Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian buka di jam 6.50 ya nggak bisa. Karena sudah di-set jam 7 dibuka sampai jam 15.30. Nah, kalau dibuka malam nggak bisa. Dia cuma jam 7 sampai 15.30.
Login, gagal login. Ya, nih penting ya, akun sedang digunakan di perangkat lain. Ada Bapak Ibu Proktor, ia buka Proktor browsernya di komputer satu, tapi dia tidak klik menu logout, langsung di close-nya. Sistem membaca itu sedang login, dibukanya lagi komputer lain, maka muncul notif akun Anda di perangkat lain. Solusinya menunggulah 5 menit. Karena 5 menit otomatis admin akan keluar secara sendiri ya. Nah, ini paling penting dia. Adik, jangan lupa klik set dulu ya. Klik dulu set. Kalau nggak klik set, kita tidak bisa mengaktifkan peserta. Nah, setelah nanti muncul ini, tokennya abu-abu, pastikan waktu zonanya time-nya adalah GT 0700 Hanoi, Bangkok, Jakarta. Anda perlu melakukan set kelompok terlebih dahulu pada menu subtask. Ini lakukan lagi lah. Kelompok tes, subtab lagi, set lagi. Kalau muncul ini, nah ini berarti tadi Proktor browser yang utamanya di close dia. Seharusnya itu jangan di close. Nanti kan ada 2 jendela. Pertama Proktor browser yang pertama tadi, saat kita klik run maka muncul ini. Makanya otomatis jangan di close yang satu nih. Kalau mau close, tutup ini dulu, baru close lah aplikasi si Proktor browser. Oke, sekian dari saya. Kalau ada jawab, diskusi, saya persilakan. Saya kembalikan kepada Pak Wanda. Pak Wanda, saya sarankan Pak Wanda. Halo. Baik. Terima kasih Pak Usid atas materi yang luar biasa. Kita beri goyang-goyang ini. Kita beri hapus dulu Bapak Ibu ikonnya. Iya. Baik, untuk sesi berikutnya kita akan buka pertanyaan ya, beberapa ya, mungkin 3 dulu. Bapak Ibu silakan untuk mengajukan pertanyaan ya. Ini saya buka dulu suaranya. Ya, bentar Bu Melati. Saya buka ini suaranya. Bentar ya. Oke. Baik. Bu Melati tadi yang pertama ya. Silakan Ibu. Bisa dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, Izin bertanya, Pak. Ya. Kemarin siswa kami TKA ada 15 orang. Dia kemarin itu sudah mendatangani surat pernyataan bahwasannya bersedia mengikuti TKA. Cuman waktu pelaksanaan simulasi nggak adil, Pak. Itu kayak mana ya, Pak? Ya, Pak Husein Terima gimana? kasih, Pak. Ya, terima kasih Bu Melati atas pertanyaannya. Halo, Pak Husein? Ya, halo Pak. Mau dikumpulkan 3 pertanyaan? Langsung atau Pak, saya jawab Pak ya, boleh ya, Pak ya? Silakan Pak. Oke, untuk Bu Melati, bagi siswa yang tidak ikut simulasi, tidak masalah ya Ibu. Ternyata kan simulasi itu kan kemarin kan dihususkan untuk proktor dan teknisi. Tapi kalau untuk siswa belajar nggak masalah. Kalau tidak pun mengikuti simulasi nggak masalah. Tapi nanti di Gladi, ini siswa harus mengikuti. Karena apa mengikuti? Karena dia nanti belajar. Nanti usahakan kan Puspendik mengatakan di Gladi itu, walaupun cuma 5 menit nggak masalah. Yang penting dia paham. Nanti di pelaksanaan tidak ada lagi namanya mengajari siswa. Karena nanti di dalam itu khusus langsung ujian. Jadi kalau dia nggak simulasi tidak masalah ya Bu. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Cukup Bu Melati. Kita lanjut ke Pak Indra. Silakan Pak Indra. Terima kasih Pak Wanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Pak? Dengar sekali, jelas dan jernih. Iya. Terima kasih Pak. Pertanyaan gini Pak, kami di pengaturan TKA, gelombangnya itu gelombang 3 dan 4. Namun kan kita ini Pak,
sekolahnya kan sampai dengan hari Sabtu aja Pak. Sementara tanggal 16-17 itu kan siswa udah libur. Di Gladi ini apa bisa ngambil ke gelombang 2 dan gelombang 3 gitu Pak? Iya, baik. Langsung dijawab Pak Husen, silakan. Oke Pak, untuk di Gladi kan semalam Pusmendik sudah mengasih kebebasan. Jadi jangan mengikuti patokan dari Pusmendik ya gelombang. Jadi itu dipatokan di ke satu Satpen ya, satuan pendidikan masing-masing. Contohnya dia gelombang 3 dan 4. Gelombang ketiga bisa masuk di tanggal 9 Pak, 10 boleh, 11. Intinya Bapak, bebas Pak. Di semua tanggal itu bisa semua masuk. Ingat ya, gelombang boleh fleksibel, tetapi sesi tidak boleh. Jadi kalau Bapak mau masuk tanggal 16 boleh, 30, 31 boleh, tanggal 10 boleh, 11 juga boleh, tapi sesinya tidak bisa. Sesi, kalau Bapak ada 4 sesi, berarti Bapak ujiannya sampai sore. Seperti itu ya Pak ya. Ada tambahan Pak? Silakan Pak. Itu Pak, tadi saya udah buka di web TKA, saya buka di Gladi itu Pak, kartu ujian memang belum keluar Pak ya? Kartu login maksud saya Pak. Kartu login belum keluar Pak ya? Sudah Pak, kartu login tadi Bapak klik menu di bagian asesmen Pak ya. Ntar Pak ya, saya buka. Oh, asesmen. Maaf Pak, saya tadi terlambat masuk Ya, Pak. jangan klik karena soalnya kalau dia menu di Gladi dia cuma komputer proktor. Kalau kartu login di bagian menu asesmen pilih kartu login. Kemudian Pak di komputer proktor itu password memang belum keluar Pak ya? Belum Pak ya. Untuk yang daring iya, Pak. hari Minggu jam 8 malam Pak ya. Makasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih Pak Wanda. Ya, sama-sama Pak Indra. Oke, kita lanjut. Silakan Pak Husni. Ya, oke Pak. Makasih banyak Pak. Ya, Pak. Suara saya jelas Pak ya? Jelas terdengar. Oke, baik. Ini lanjutan dari pertanyaan yang sebelumnya tadi Pak. Dari Pak Indra tadi. Tadi kan disebutkan kalau untuk gelombang kan kita bebas. Sementara sesi itu kan dia sudah diatur sesuai dengan sesi yang kita atur di sesinya. Pertanyaan saya begini Pak, tadi kan disampaikan Pak Husen, bisa saja setiap siswa itu ambil saja 15 menit atau 20 menit paling lama kan gitu. Yang penting siswa itu paham ya cara login, menjawab pertanyaan dan mengakhiri kan begitu. Pertanyaannya begini Pak Husen, apakah misalnya nih sesi 1 sudah selesai, nah dalam waktu 15 menit, nah apakah menit berikutnya kita bisa masuk pada siswa yang sesi 2 atau nunggu dulu habis waktu sesi 1 tadi, karena di kartu login saya lihat sesi 2 itu mulainya 9.15 begitu Pak. Jadi pertanyaannya seperti itu Pak, apakah untuk sesi-sesi berikutnya bisa langsung kita masukkan saja atau menunggu waktunya sesuai dengan yang ada di kartu? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Silakan Pak Husni untuk dijawab. Baik, untuk Bang Husni ya Pak Husni, kan kalau untuk sesi kemarin saya langsung jumpai Mas Anas ya Pusmendik. Mas boleh nggak yang sesi 4 ke 1, 1 ke 4? Tidak boleh. Jadinya anak yang sesi 1 ya sesi 1. Ketika dia ketinggalan, dia tidak bisa masuk ke sesi berikutnya. Artinya Gladi ini melatih anak supaya dia paham. Ternyata saya masuk pagi, saya masuk jam 10, jam 1, jam 2. Di sejak dini, Gladi itu sudah kita biasakan. Anak itu masuknya sesuai waktu yang sudah diberikan. Kalau gelombang, ingat ya Bapak sekalian, kalau gelombang nanti di pelaksanaan yang perlu diperhatikan, gelombang 1 dengan 3 itu Senin dan Selasa. Gelombang 2 dan 4 itu Rabu dan Kamis. Jadi untuk Pak Husni, sesi itu kalau dia jam 7 sampai 8.45 itu anak pagi. Anak sesi kedua jam 9.10 sampai jam 10.40. Tidak bisa kalau sudah siap anak pagi, anak 2 ya tunggulah waktunya itu token sesi 2
dibuka jam 9.15. Jam 9.10 ya dibuka. Jadi tidak bisa berpindah-pindah sesi. Kalau gelombang masih bisa. Ya Pak Usni, silakan Pak Usni. Oh, berarti Pak, kalau misalnya di sekolah kami ini kan sampai sesi 3 gitu Pak. Berarti sampai jam 1-an gitu lah Pak ya. Gitu aja Iya, Pak. jam 12.30 Pak ya, jam 12.30. Ya, betul. Oke, makasih Pak. Ya Pak Usnio. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, silakan Isman Hamidi, silakan Pak. Halo Pak, suaranya kedengaran jelas Pak? Sudah terdengar Pak. Uh, Silakan diajukan pertanyaan. ini Pak, untuk gladi hari Senin, di situ kita sudah menggunakan jum pengawas atau memang hanya sekedar untuk latihan anak-anak aja Pak? Untuk hari Senin gitu. Ya, baik. Gimana Pak Husen? Apakah pertanyaan Oke. sudah cukup? Jelas? Cukup, Ya? Pak. Ya, silakan Pak. Jelas, Pak. Kalau untuk pengawas kemarin Pak, kita apakan? Pengawas itu kan belum muncul tuh ya di menu kami di Dinas Pendidikan, menu sampling. Jadi untuk gladi masih diberi kebebasan. Gladi ini kan kita artinya belajar. Kita ngajari siswa sampai dia pintar, sampai dia ngerti, sampai dia bisa mandiri. Itulah gladi. Di gladi itu tidak ada pengawas dan tidak ada jum. Di pelaksanaanlah baru ada pengawas dan jum, dan kita tidak bisa membantu siswa. Jadi gladi ini persiapkan diri mengajari siswa sampai dia bisa login dan menggunakan komputer. Begitu Pak. Ya, Ya Pak, paham. Iya, iya udah Pak, paham Pak. Ya Pak, bisa. oke. Terima kasih. Makasih ya Pak. Pak Husen, ini ada kawan-kawan operator yang bergabung di live streaming kita ya. Jadi ada pertanyaan ini Pak dari Elsa Asya Hau ya. Saya mau tanya Pak, kalau satu PC diinstal VHD untuk 2 sekolah, apakah bisa Pak? Begitu pertanyaan Pak Husen. Baik Pak Wanda dan untuk Bu Elsa ya. Ya. Untuk dia di semi daring kemarin Pak, semi daring kan SDA menumpang di SMP. SMP dengan SD kan berbarengan nih ya, berbarengan. Ya. Solusinya adalah SMP yang duluan ujian. Setelah ujian SMP, PHD-nya dihapuslah. Sinkronkan lagi dengan PHD yang terbaru untuk SD. Begitu. Kalau yang daring, nggak masalah. Bebas kalau daring. Kalau daring itu kan nggak perlu PHD. Mau dia hari ini SMP, SD bebas. Kalau dia daring, dia bebas. Kalau dia semi daring, utamakan dulu. Mana yang mau duluan? SMP duluan yang gladi, silakan SMP dulu gladi. Setelah siap gladi SMP, baru dihapus PHD yang lama, ganti PHD Press, sinkronkan yang baru. Pertanyaannya Pak, tapi sinkron Sabtu dan Minggu. Oke, untuk gladi diakses oleh Pusmendik, sinkron boleh setiap hari. Jadinya untuk gladi sudah jelas ya, sinkron itu bebas untuk setiap hari. Karena apa? Karena mengingat kan ada sekolah yang menumpang. Seperti itu Pak ya. Ya, baik, penjelasannya sangat jelas Pak Husen. Kemudian ini ada lagi pertanyaan dari kawan-kawan di live streaming Pak, dari Shalala maaf ya, Shalala Lili ya. Pak, izin bertanya, untuk device TKA nanti jika tidak ada rekanan sekolah yang bisa dipinjam, apakah bisa mengeluarkan dana BOS ya untuk penyediaan laptop? Ya. Oke. Kalau
Gini pertanyaannya saya jawab ya. Izin ya Pak Husen. Siapa? Nah, ini Pak Syalalil ini dari apa ya? Dari sekolah negeri apa swasta ya? Kalau saya baca juknisnya Pak, untuk terkait dengan poin-poin yang bisa dikeluarkan dananya menggunakan dana BOS, itu ada ketentuannya Pak ya. Ya. Jadi izin nanti juga akan saya share juga kepada kawan-kawan operator ya, untuk peraturannya. Jadi nanti jangan sampai kita salah menganggarkan sehingga nanti tidak bisa dilaporkan, dianggarkan di dana BOS. Jadi berdasarkan SK ya Bapak Ibu nomor 059 HM 2025 tentang petunjuk teknis pelaksanaan TKA, nanti suratnya saya kirim. Jadi pembiayaan untuk di kegiatan TKA itu bisa terkait bagaimana kesiapan sarana prasarana ya sebelum TKA ya. Kemudian membiayai konsumsi, transportasi, dan honorarium pengawas proktor ya, dan teknisi sesuai ketentuan pengelolaan keuangan di daerah ya. Yang menumpang ya biaya transportasi, akomodasi bagi peserta didik itu bisa ya dianggarkan. Kemudian mencetak dan mendistribusi kartu peserta, kartu login, DNS, dan DNT itu bisa. Ya, kemudian menyusun laporan penggunaan anggaran TKA secara tertib dan akuntabel. Untuk biaya honorium pengawas proktor teknisi itu sesuai dengan standar satuan harga ya SSH daerah. Itu kemarin saya tanya admin bos, itu sekitar 100.000 per hari ya Bapak Ibu. Kalau satu hari itu ada beberapa gelombang, maka dituntaskan sampai semua gelombang selesai ya Bapak Ibu. Kemudian untuk sewa menyewa itu kalau bisa kemarin disampaikan oleh narasumber ya Pak Hadi ya. Itu kalau bisa diupayakan jangan menyewa ya. Kalau bisa tiap tahun kepala sekolah ya sesuai dengan budget dana bosnya, kalau bisa membeli laptop tiap tahun itu diutamakan ya, karena kalau sewa ini kan berarti kan kita hanya sementara saja tidak punya gitu. Jadi usahakan untuk membeli ya. Tentunya kalau kita mau untuk ujian saja itu sebagai klien itu tidak menggunakan spek yang terlalu tinggi, jadi harganya juga tidak terlalu mahal. Begitu Pak ya, mungkin jawaban dari saya terkait pertanyaan dari teman-teman operator ya yang bergabung di live YouTube ya. Oke, kita lanjut ya Pak Husen ya. Dari Bu Sri Mulyani S2E. Pak, izin bertanya Pak, kemarin simulasi siswanya 68 Pak, sementara siswa kami total 70, tapi DNT sudah 70. Pak, izin penjelasannya Pak. Gimana Pak Husen? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Oke, siap Pak, udah paham Pak. Ya, Coba Ibu hari ini ya kan di bagian kartu login, coba cek siswa Ibu. Pastikan 70 karena semalam dia sudah juga jawab saya Pak Wanda. Saya cek di DNT-nya karena siswa yang ikut TKA itu berdasarkan DNT, daftar nominasi tetap. Jadinya kalau DNT-nya 70, maka 70 yang akan ikut. Cobalah cek lagi hari ini di bagian menu ADM tes, klik kartu login. Karena kartu login sudah bisa dicetak. Cek lagi siswanya, insya Allah itu sudah pasti sesuai DNT.
Ya, Oke Pak Wanda. ya terima kasih Pak Husen. Oh, tadi dari Pak Salalili itu rupanya sekolah negeri. Kalau sekolah negeri itu saya anjurkan untuk meminjam sekolah yang punya Chromebook ya. Mm-mm. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau saya meminjam ya, jadi nggak sewa. Jadi kita nggak ada perlu mengeluarkan dana, kita sewa aja dari sekolah negeri yang memiliki Chromebook. Kemudian berikutnya tadi Pak Isman sudah ya. Ini dari Pak Muhammad Indra Wahyudi, silakan Pak diajukan pertanyaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Dengar suara saya Pak? Jelas Pak. Silakan. Mungkin udah terwakili pertanyaan saya karena saya pun baru gabung. Jadi bertanya lagi Pak. Kalau di TKA dia 2 gelombang, untuk gladi TKA kita buat 1 gelombang saja gimana Pak? Ini kan saya kan rencana mau ngambil di gelombang kedua. Tadi kan dibilang kalau sesi pertama untuk siswa pengerjaannya 15 menit atau 10 menit sudah selesai. Kita masukkan lagi siswa yang sesi pertama gelombang ketiga gitu Pak. Kira-kira bisa Pak? Terima kasih. Ya, silakan Pak Husen untuk Baik, untuk gelombang, contohnya Bapak di gelombang 1 dan 2. Kalau dia ada satu sekolah milih 2 gelombang, dan otomatis nanti siswa saat kita di kelompok tes, nanti siswa itu yang sesi 1 Pak, semua akan masuk Pak. Dia anak gelombang 2 gelombang itu akan masuk. Dia gelombang itu boleh disatukan. Ya, gelombang disatukan, tapi nanti sesi tidak. Nanti intinya kalau untuk gladi itu diberi kebebasan, masih dikasih kebebasan Pak ya. Kalau nanti untuk di pelaksanaan tidak ada lagi Pak ya. Pelaksanaan mau tidak mau apa yang sudah kita atur di bagian sesi itulah yang akan kita laksanakan. Terima kasih Pak. Ya, Oke. bagaimana Pak Indra? Sudah cukup? Iya Pak, sudah cukup Pak. Terima kasih Pak Wanda, Pak Husin. Sama-sama. Iya Pak. Oke, Pak Husen kayaknya semakin semangat ini, semakin aktif ini pertanyaan. Kita mungkin Siap, kembali Pak. lagi ke live YouTube ya. Ini dari Pak Lambok Pangihutan Saragi. Izin bertanya Pak, apakah data kepala sekolah boleh diganti? Karena pada saat pendaftaran TKA, data kepala sekolah masih data kepala sekolah yang lama. Begitu Pak Husen. Siap. Kemarin dari Pusmedik mengatakan ya, bagi yang memiliki data Capsek yang lama, siswa masih ada bersalahan dan sebagainya, jangan khawatir. Nanti setelah pelaksanaan itu dikasih waktu 1 minggu. Namanya adalah perbaikan data. Perbaikan data itu kita perbaikan data di Perpal PD ya. Perpal PD semua, pastikan di Perpal PD sudah baik. Setelah itu nanti muncul tombol update di akunnya masing-masing, update, nanti otomatis di web TKA akan mengikuti, akan mengambil data di Perpal PD. Dan begitu juga nanti Capsek-nya yang baru silakan diperbaiki setelah pelaksanaan. Setelah pelaksanaan namanya adalah validasi. Validasi sebelum cetak SHKTA. Karena nanti di sertifikat akan muncul nama kepala sekolahnya siapa yang akan membuktikan dia adalah siswa SD bla 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 bla. Jadi jangan takut, ada dikasih waktu 1 minggu untuk validasi data sebelum cetak SHTKA. Oke Pak Wanda. Ya, baik Pak Husen, terima kasih. Kita kembali lagi ke Gimit ya. Ini ada operator dari SD Karya Bakti 2 Helvetia. Silakan diajukan pertanyaan Bu atau Bapak. Iya, terima kasih untuk Pak Wanda sama Pak Husen. Maaf Pak, sebelumnya saya ingin bertanya. Pak, bagaimana tugas pengawas ini? Tugas pengawas Pak. Saya masih belum paham dengan tugas pengawas ini Pak. Apa benar pengawas TKA ini memakai Zoom nanti ya Pak mengawasnya? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Silakan Pak Husen. Baik Bapak Ibu sekalian, kan semua sekolah sudah menginput ya, namanya adalah
itu masih bukan pengawas ya, masih artinya di input lah kan, masih apalah kan. Setelah di input operator, nanti kami Dinas Pendidikan akan mensampling pengawas pengawas A, pengawas kelas B. Di pengawas itu nanti Bapak Ibu sekalian yang tersampling nanti akan ada di web TKA-nya masing-masing. Nanti proktor akan mencetak kartu login pengawas. Setelah tercetak, nanti operator atau proktor mengasihkan, ini Bu, kartu login Ibu. Nanti Ibu yang pengawas akan membuka web TKA, biasa TKA Kemendikbud. Loginlah pakai akun yang telah diberikan oleh si proktor. Setelah nanti login, nah nanti akan muncullah grup pengawas, link Zoom pengawas. Pengawas itu cuma masuk grup pengawas dan nanti akan ada link Zoom. Yang membuka nanti link Zoom itu adalah pengawas. Oke. Semalam sudah kita sepakati ya bahwasanya pakai TV, layar TV ya, IFP ya, layar interaktif. Nanti silakan buka link Zoom-nya di papan interaktif. Yang nggak pakai itu berarti dia pakai, tergantung semalam itu ya Pak Wanda kan pada itu kita akan sepakati bahwasanya untuk kamera itu disediakan oleh sekolah ya. Nanti sekolah itu semua sekolah sudah punya TV interaktif ya. Gunakanlah TV itu. Jadi nanti Zoom akan dipakai layar. Jadi yang punya link Zoom pengawas lah yang punya link Zoom ya, Ibu sekalian. Berarti bukan dari sekolah. Jadi kalau pengawasnya lama datang, sekolah nggak bisa ujian anak itu. Di pengawas itu harus datang di jam 6.50 kalau yang bagi sesi 1. Pengawas adalah penentu untuk pelaksanaan ujian TKA. Berarti nanti TV-nya aktif lah ya Pak waktu pelaksanaannya ya Pak. Ya Bu, coba ulangi Bu. Berarti nanti TV-nya aktif lah ya Pak waktu pelaksanaan, sama geladi nanti juga diaktifin Pak. Iya, TV yang menyediakan sekolah tempat Ibu mengawas nanti. Nanti semua sekolah nanti mengaktifkan TV lah jam 6:30, diaktifkan TV-nya, dibukanya Zoom-nya, ya kan. Install di Play Store ya kan, Zoom. Nanti tinggal masukkan aja kode meeting ID, password ID-nya, udah langsung terkoneksi nanti ke bagian dinas provinsi, dinas pendidikan, dan penyelia. Penyelia kemarin baru saja terbaru, peraturan terbaru, penyelia kita tidak dari perguruan tinggi. Penyelia kita itu dari provinsi. Provinsi yang menentukan siapa yang akan jadi penyelia. Jadi kalau dia SMA kemarin, itu kan perguruan tinggi negeri. Kalau SD dan SMP, penyelianya dari provinsi. Provinsi lah nanti menentukan siapa penyelianya. Jadinya, kalau untuk pengawas, sesi 1 harus datang di jam 6.50, harus buka Zoom. Terima kasih Pak Wanda. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Pak Wanda dan Pak Husen. Ya Ibu. Jadi tadi ada sedikit tambahan di kolom komentar. Kalau memang untuk kamera pengawas ya, yang akan bisa disaksikan sama penyelia ya, itu tidak ada PID, rusak atau belum datang atau tidak bisa terbuka gitu kan ya, berarti sekolah menyiapkan membeli ya kalau belum ada webcam dan laptop ya untuk digunakan nge-zoom oleh pengawas ya. Kalau webcam nanti perlu ada kabel ekstensi yang panjang ya, karena akan ditempatkan di sudut atas ya Pak Husen ya. Oke. Ya, betul Pak, ya nanti kameranya letakkan di pojok ya Pak ya, di paling pojok nanti. Nah, jadi mungkin nanti kalau penyelia ya itu kan dari provinsi ya Pak Husen ya. Untuk yang iya benar Pak, provinsi Pak. Ya, yang penyelia dari kabupaten ya. Nanti kita akan buat. Kemudian ini kayaknya semakin banyak nih Pak Husen, kita lanjut ya. Siap Pak, kita waktu jam berapa? Ini kita satu-satu ya. Iya. Oke Pak. Kita kembali lagi ke live ya, live streaming. Ini ada pertanyaan dari Kurnia Nurjana. Pak, izin bertanya, Chromebook masih error 402 Pak, padahal sudah update Chrome OS
dan Exambro. Sudah terbaru Pak versinya. Gimana itu Pak Husein? Oke, kemarin Pak Wanda Ya. setelah berdebat panjang dengan Pusmendik ya untuk Kak Jana dia, Kak Jana dan Ya. untuk semua proktor 402 jangan khawatir ya karena kemarin izin menyampaikan Pak Wanda ya boleh ya. Ya, silakan. Sebenarnya kemarin Chromebook itu kan Google ya, Google yang menyediakan. Ya. Ternyata Pusmendik itu nggak tahu ada Chromebook. Jadinya orang Pusmendik setelah Google lepas tangan, Chromebook ini dilemparkan ke Pusmendik. Ternyata Pusmendik ini kan bukan developernya. Jadi Pusmendik itu harus ekstra kerja karena selama ini kita menggunakan Kemdikbud ya. Nah, telah berganti domain jadi Kemdikdesmen, itulah penyebabnya Chromebook tidak bisa digunakan. Jadinya orang pusat kemarin Jumat, insya Allah kata orang Pusmendik hari Sabtu ini sudah final. Kalau Minggu insya Allah sudah mulai lancar, 402 sudah hilang. Jadinya mohon maaf, cobalah nanti hari Minggu, besok Bapak Ibu sekalian proktor, lembur untuk mengerjakan update OS-nya. Ya, update OS-nya karena ini hari Sabtu ini mereka lagi clean up, artinya membersihkan data, menaikkan data supaya nanti hari Minggu tidak terkendala untuk di-update Chrome OS-nya. Jadinya kalau untuk hari ini masih 402. Jadinya semakin banyak traffic yang untuk mengupdate itu penyebabnya 402. Pertama, share Live streaming juga sudah tidak ada. Baiklah, Pak Husein gimana? Ada kata penutup, penguat gitu, Pak Husein? Oke, ini Pak ya, kata-kata terakhir pula Pak ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk penguatan kita, jangan terlalu panik ya, sehingga banyak saya dijapri Pak. Ini aja udah hampir 60 chat yang nggak saya baca Pak. Jadinya Chromebook 402, jangan khawatir, bukan Bapak sudah semua ya, secara nasional. Jadi 402 itu artinya server pusat itu, walaupun sudah versinya P1.15 di Chromebook-nya, sudah OS sudah update, tolong menunggu. Paling lama besok insya Allah sudah bisa. Untuk yang semoda daring, ya, password itu kan keluar di jam 8 malam. Tidak keluar malamnya, tunggulah sampai jam 10 malam. Tidak juga keluar, habis subuh, cek lagi. Akan keluar ya. Untuk yang semi daring kemarin paling penting jangan lupa kirim jawaban setiap sesi. Jangan nanti sempat semua sesi 4 sesi siap baru dikirim di sore hari sehingga loadingnya lama kali. Tak terkirim, yang disalahkan sekolah. Siapa yang rugi? Siswa yang rugi. Kenapa? Jawaban tidak terbaca ke sistem. Kasihan siswanya. Sudah capek-capek dia menjawab, soalnya nggak terkirim, nilai tidak ada. Kan kasihan siswanya kan. Jadi untuk proktor semi daring, setiap sesi siap kirim. Kalau bisa, siswa 1 siap kirim. 2 siap kirim terus. Kalau yang daring tidak perlu. Daring itu jawaban sudah tersimpan langsung ke pusat. Kalau ada error, jangan panik. Tutup aplikasi, buka lagi. Tutup lagi, buka lagi. Kalau sempat ada roaming ya, terus ada emoticon mengejek, itu jangan takut, itu sudah nasional. Oke, yang paling penting, hapus semua aplikasi Proctor Browser, Exambro Admin, Exambro Client yang udah. Pastikan yang diinstal adalah aplikasi yang diunduh dari web TKA. Di luar web TKA, saya jamin aplikasinya tidak akan bisa dibuka dengan selamat. Jadi kalau yang kemarin itu Pak Wanda ya, saat simulasi semuanya ada tombol mengejek lah kan, mengejek semua. Kok mengejek Pak? Itu pastikan setelah dia install aplikasi terbaru di TKA, lancar Pak, alhamdulillah. Kan saya bilang, install
web TKA. Bapak Ibu sekalian, mohonlah literasilah di KA. Karena kami sampaikan info terupdate di grup TKA. Karena kalau Japri, saya takut nanti lama dibaca, ya kan? Karena informasi terupdate itu saya update di grup TKA. Silakan literasi atau buatlah PIN, ya, PIN untuk grup TKA. Nanti ketika ada info penting, semua akan kami sampaikan di grup TKA SD Deli Serdang. Oke, Pak. Sekian dari saya, Pak, untuk penguatan, Pak. Mohon maaf Pak Husein, ini ada kelewat kita di chat ini. Ternyata Bu Suci Wulandari dari Siap, Pak. ada bertanya, Pak, tolong beri penjelasan yang saya japri itu tadi ya, puluhan tadi ya, nggak sempat terbaca Pak Husein, tentang upload di bagian absensi. Kenapa di situ ada mapel wajib dan pilihan, sementara sesinya berbeda? Apakah harus ikut yang di kartu login atau bagaimana ya Pak? Bingung saya karena saya nggak ada pilihan gelombang 1 dan 3. Cukup Pak Husein atau langsung Bu Wulan nyampaikan cara suara saja? Bentar Pak, dia di mana tuh Pak katanya menunya Pak? Bu Suci, coba Bu sampaikan langsung aja Bu, biar interaktif kita. Bu Suci. Oh, oke Pak Wanda. Ya. Ini Pak saya udah paham Pak. Ya. Oke, untuk Bu Suci ya. Di situ ada namanya di bagian menu ADM test. Bentar ya, saya izin share screen Pak ya. Biar enak Pak ya. Langsung saya share screen. Di sini ada menu ADM test. Di sini komputer proctor ini jangan diklik ya, karena komputer proctor itu ada di menu gladi ya. Di bagian kartu login. Nih kartu login silakan diambil di sini untuk gladi. Untuk dicetak daftar hadir ya. Coba kita tes dulu ya, daftar hadir di jenjang SD. Sekolahnya contoh sekolah ini yang peran pera. Mata pelajaran ada 2 Bu, mapel Bu, apalagi Bu? Enggak ada yang pilihan ya. Matematika pilihkan. Ini dia daftar hadirnya. Di bagian berita acara, Pak. Di bagian berita acara. Oke, Bu. Berita acara kita klik. Sekolahnya SD. Ntar Bu ya, kita pilih dulu. Berita acara di sini ada mapel wajib pilihan. Oke, baik Bu. Bagus pertanyaan Ibu. Di sini sesi 1 2 3 1 2 3 1 2 3 mapel wajib. Coba ya kita cek dulu Bu ya, berita acara kita isi. Di sini coba ya kita, karena ini baru muncul ya menunya ya. Iya Pak. Oke, di sini ada wajib dan pilihan. Di sini sesi 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Mapel wajib, sebentar Bu ya, 1 2 dipilih. Atau berdasarkan sesi gitu ya Pak, yang diklik gitu Pak. Ini dia, ini kan mapel wajib, karena kita semua wajib Bu ya, tidak ada pilihan Bu ya. Berarti Indo dan matematika silakan diisi di wajib. Contoh ini 1 2 3 ini B Indo, ya kan? 1 2 3 MM, pilihan diabaikan. Berarti kan cuma 2 mapel bukan? Pas bukan? Wajib 1 Indo, ini MM. Yang kita isi hanya mapel wajib, pilihan tidak perlu diisi. Karena apa? SD dan SMP itu hanya wajib, tidak ada pilihan. Oke Bu ya? Iya Pak, maksud saya itu kan Pak ada di mapel wajib kan ada sesi 1, 2, dan 3. Nah itu berdasarkan sesi kita gitu ya Pak, dipilih aja Pak. Wajib Bu, sesi 1 anak Ibu berapa yang login, berapa yang tidak hadir. Sesi 2 siapa yang hadir yang nggak hadir. Sesi 3 kebetulan kami cuma sesi 1 aja Pak, 1 sesi. Udah 2-3-nya nggak usah Bu dibuat Bu, hilangkan aja. Hanya sesi 2 kami Pak. Kami pakai di sesi 2. Sesi 2 aja Bu. Iya. Oke. Untuk yang paling penting adalah yang paling penting itu adalah silahkan setiap ini ya gladi itu wajib ya upload
update acara, daftar hadir, semua diupload ya. Siap hari Senin, upload. Selasa siap, upload. Yang penting siap langsung diupload. Jangan nanti, nantilah masih panjang waktunya. Jangan. Karena gladi itu kita belajar, nanti di pelaksanaan bahaya. Tidak mengupload maka tidak akan keluar nilainya. Jadi upload itu wajib. Kalau siswanya ikut, buat tidak hadir, usahakanlah gladi ini. Kami bermohon semua siswa diikutkan supaya dia belajar mengerti aplikasi TKA login itu sudah bagus sekali Bapak Ibu sekalian. Oke Pak Wanda. Ya, baik. Terima kasih Pak Husein. Di akhir pertemuan ini, daring ini, kami mengucapkan sangat terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di Tatap Maya ini. Responnya sangat cepat, ya. Mudah-mudahan pelaksanaan gladi TKA kita bisa berlangsung dengan aman dan lancar, ya Bapak Ibu. Dan kami izin dari Semendikan, dari tim teknis kabupaten, ya, mohon maaf bila ada mungkin hal-hal yang belum berkenan, ya Bapak Ibu. Kemudian saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat menunaikan ibadah puasa ya Bapak Ibu. Oke. Izin saya tutup ya pertemuan kita ini.